Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Aryansa dari Teknik Perkeretaapian akan membahas tentang Marshalling Yard Station dan semua kegiatan yang ada di sana. Oke teman-teman sahabat kereta api, di sini saya akan membahas tentang teknologi HARM Marshalling Yard. Setiap tahun di perkeretaapian Rusia mengangkut hampir 1,5 miliaran kargo. 5 kali lebih banyak dari transportasi yang lain, dapat menghindari keterlambatan dalam perjalanan dan kesalahan tempat tujuan dan membantu dalam mengurutkan bukit. Dan itulah tahapan dari Marshalling Yard. Marshalling Yard bekerja non-stop. Kereta datang ke sini terus-menerus. Lalu kereta-keretanya dibongkar muatannya dan diberi muatan baru supaya dikirim setiap muatannya ke alamat masing-masing. Itu menjadi bagian utama untuk pengurutan di bukit. Tiran kotak itu dibagi ke 3 bagian. Itu jalur utama yang terletak di sudut port, yaitu sudut di samping rel tempat parkir. Ada bagian puncak yang paling tinggi, dihitungnya, lalu selanjutnya ke bagian C. Selanjutnya ada dipo penyetoran itu. Jalur dipo dengan akumulasi gerbong. Barang apapun yang menuju ke pengurutan bukit box harus dihancurkan tanpa keterlambatan. Di belakangnya terdapat 15 orang dari berbagai spesialis. Bongkar muat dilakukan di satuan tugas ini. Ron 492 tetap di tempat. 906 jalan ke bukit. Lalu kereta pun melaju karena telah diizinkan oleh pihak yang berada di posisi atau controlling. Waktu kedatangan berat meminta persetujuan, yaitu persetujuan dengan tombol. Saya setujui. Selanjutnya masinis itu meminta petugas membantu lainnya yang bertugas. Dan petugas membantu memungkinkan mengizinkan atau bisa tidak diizinkan. Ketika barang pergi ke bukit, bagian atas bukit bisa dibuka kaitan gerbongnya. Biasanya terjadi tanpa ada campuran tangan manusia, seperti gerbong modern yang memutar kopling otomatis. Jika terjadi, otomatis tidak bekerja. Proses di jalur dikontrol langsung dengan petugas di sana. Dan ini adalah salah satu proses kegiatan yang ada di lapangan yang dilakukan biasanya oleh master atau yang biasa disebut pembantu dari operasi kereta. Biasanya operasi ini dilakukan 3-5 menit. Kereta kargo bisa terdiri dari 8 hingga 10 gerbong, dan setiap gerbongnya bisa jadi tujuannya berbeda. Oleh karena itu, tergantung pada urutannya. Gerbong berangkat dari bukit dengan berbeda arah. Jika pada pemberangkatan terjadi kesalahan, gerbongnya akan datang lagi ke bukit lagi. Oleh karena itu, beberapa staf stasiun langsung memeriksa nomor rute sesuai pengurutan yang ditentukan. Ketika kereta dialihkan, dikontrol orang lapangan dan diberikan nomor. Baris diajukan, ditambah petugas membantu, memeriksa sesuatu dan juga operator memeriksa. Kontrol ketiga dilakukan, supaya gerbongnya sesuai dengan yang ada di daftar. Di bukit barang-barang selalu diangkat dan dibangunkan. Kereta otomatis menarik dari depan. Tetapi setelah itu gerbongnya dengan sendirinya ke bawah. Gerbong meluncur dari bukit. Artinya lokomotif hanya melepaskan ikatan. Supaya tidak sampai di lain tempat. Menurunkan gerbong adalah salah satu momen paling penting dalam pekerjaan pengaturan bukit dan spesialis. Pengembalian ke bawah bisa dilakukan dengan kecepatan yang sangat cepat. Terdapat retardar tepat di bawah gerbongnya. Untuk kecelakaan terdapat beberapa alat rem. Bagian tempat kekuatan di gerbong, manual atau dengan bantuan mekanik. Hari ini banyak dari stasiun penyortiran rel agar dapat memperlambat yang dikelola oleh operator kota. Posisi rem diganti oleh rel yang diperlambat. Jika mereka melihat berarti seperti bantalan yang diisi asupan udara dan membesar. Demikian. Dan ketika gerbong tiba remnya mengangkat, dasarnya tekanan akan menghadapi itu dengan sendirinya. Nah, ini seperti ini prosesnya antara roda dan rem.
Biasanya di bukit terdapat 3-4 alat rem. Beberapa darinya bisa bekerja untuk gerbong dengan kecepatan yang reguler. Jika jalur tidak bekerja secara otomatis, diperlukan secara manual, dengan bantuan rem manual dengan bantalan yang sesuai. Nah, ini seperti ini prosesnya. Menurut Seat tanpa maki, menghitung kecepatan supaya kecepatan kereta tidak mencapai 5 km per jam. Yang paling penting di posisi rem terletak di bagian paling akhir, di depan zona sterilisasi dinamakan bentang jalur, di mana jalur menyatu dari arah yang berbeda-beda. Tergantung pada jembatan bukit. Jalur seperti itu mungkin dari 4 ke 50. Dari setiap jalur diurus dengan operator yang berbeda. Satu operator menjawab 1 dan 2 jalur secara terpisah, satu operator untuk jalur ketiga. Operator yang lainnya ada di jalur 4 dan 5. Rata-rata operasi terdapat 10-19 jalur. Ketika gerbong menarik kesalahan, tiap gerbong harus terlebih dahulu di jalur yang tepat. Lalu di sana ada jalur khususnya, diarahkan langsung ke departemen terkait. Sistem ini menunjukkan panah sepanjang rute yang telah ditentukan. Sistem ini bisa bekerja mandiri atau bisa dengan manual. Dalam hal ini, petunjuk dikontrol oleh operator. Bekerja dengan kondisi ini supaya memberi petunjuk yang benar dengan memberi rute dan bagus untuk bukit. Dan tambah kerjaan kecil, aku pikir sekarang hanya bahwa kita lakukan 300 peralihan per jam. Contohnya, melewati zona petunjuk, tiba di jalur pengurutan. Sekarang siap menjadi bagian dari kereta baru. Tetapi kereta tidak boleh datang dengan gerbong yang lainnya, supaya kereta bisa dimaksimalkan mengikuti dalam satu arah. Perhatian kepada 3465 dari bukit yang ada di gerbong-gerbong periode 501 G2 ditransfer. Jendela kita 119 ditunjukkan ke zona sterilisasi. Terkadang untuk mengatur kereta datang mewakili jalur ke jalur lainnya. Ketinggian dibiarkan dari bukit pada saat seperti itu. Di jalur pengurutan dimulai kerja tim masinis lokomotif dan teknisnya. Tugas mereka adalah mengumpulkan semua gerbong di satu tempat, membentuk dan membubarkan kereta dan memberi tujuan. Petugas membantu laporkan pekerjaan apa yang dilakukan. Jika satu jalur beralih ke lain, aku akan bilang ini kamu masinis. Teknisi di lapangan supaya membuat timnya. Lalu mulai untuk pergi. Sorkos 34 kembali ke belakang, siap pergi 4835 ke kiri pertama. Lalu kereta pun siap melaju. Ketika semua gerbongnya dirakit, boleh membentuk kereta. Teknisi lapangan mengontrol semua tempat. Kalau masinis lokomotifnya masuk ke jalur, mengaitkan gerbong-gerbongnya satu sama lain, sementara di antaranya bekerja secara otomatis. Jika semuanya baik-baik saja, semua barang-barang dikumpulkan dan siap untuk pergi ke rute. Ketika komposisi terbentuk untuk siap pergi sesuai petunjuk, di sini sudah bekerja lebih simpel, yaitu semuanya sudah serba komputer, jurusan yang di jalur mana saja. Sementara kereta dikumpulkan di marshalling yard, di bukit sudah menyiapkan barang yang sudah siap. Hanya dalam satu hari di marshalling yard bisa berjalan dari 1.500 sampai 6.000 gerbong. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.